Bapa di surga, Bapa yang kekal, segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagimu saja Tuhan. Engkau urapi pakai kami semua, Engkau urapi hambamu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau proteksi hambamu ini Bapa, Engkau bungkus dengan kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Segala roh-roh pengacau, pelarang, penghalang, roh-roh penyerang balik dengan kekuatan otoritas kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga ada seorang Bapak yang rindu mengisikan satu pujian, Bapak Hewa. Biar Engkau berkati dia, pujian menjadi berkat. Terpujilah Bapak, semua yang mendengarkan firman Tuhan, mereka akan dikenyangkan, mereka akan dipulihkan, mereka akan dikuatkan, ekonomi mereka juga akan diperbaiki, dan sakit dipulihkan dan disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan terjadi bagi mereka di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Terima semua berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, sebelum itu Pak Hewan kami undang ke depan karena beliau suka untuk memuji-muji Tuhan. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami nyanyi buat Tuhan Yesus, Tuhan pencipta semesta alam. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agung namamu, Yesus Tuhan dan aku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Najatku. Haleluya, hebat, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nama yang memberikan damai, sejahtera, sentosa bagi umat manusia. Yesus nama di atas segala nama, yang memberikan kita kekekalan hidup, yang datang menyelamatkan. Tidak ada nama lain di bumi ini selain Dialah, Nabi Isa Al-Masih. Nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allahu Akbar, Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Dialah Nabi Isa Al-Masih. Dialah Allah yang menciptakan Bapak Ibu saudara-saudari kita. Nabi Isa Al-Masih, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang. Puji Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Orang semua adalah ciptaan Tuhan, orang lahir daripada Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lahir daripada yang nama lain selain hanya datang kepada Dia. Kami bersyukur kepada pasukan Kristus Mission. Kita boleh dihiburkan, kita boleh dikuatkan. Mari kita bersatu padu, berteguh hati. Kita percaya kepada Dia. Tidak ada nama lain selain Dia. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, sentosa dalam kehidupan kekal selamanya. Saya akan membacakan satu firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam
Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti gernisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesuma akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan, walaupun engkau banyak dosa, walaupun engkau banyak tipu daya, engkau pependusta, engkau pemantolo, engkau pepancuri, engkau pemanja buaya, engkau juga yang sering mabukan, engkau yang pesta pora dan lain sebagainya, yang hugel-hugelan, hunter-hunturan, hubungan gelap, hubungan terang-terangan, perempuan, main laki-laki, semua itulah dosa, dosa yang kekal. Kalau kita tidak bertobat, kita akan dibawa ke dalam masuk neraka. Saya yakin dan percaya semua manusia di dalam dunia ini rindu untuk masuk surga. Tidak ada seorang pun yang rindu masuk neraka. Tetapi kenapa mereka banyak melakukan perkelahian, percurian, penyambung ayam dan lain sebagainya? Apakah itu ciri-ciri karakter orang yang masuk surga? Tidak tahu. Berarti mereka cinta neraka. Oleh dan sebab itu firman Tuhan bilang berkata dalam Matius 32, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kenapa kita harus berlama-lama lagi dalam dunia ini? Tidak puas dengan Tuhan kasih petorang, Tuhan suka kasih nafas petorang, Tuhan suka kasih kehidupan, segala berkat Tuhan suka kasih petorang. Apa yang Tuhan berbimbangkan dalam diri, apa yang Tuhan meragukan kepada Tuhan? Saya mau bilang, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, angkat nama Tuhan, nama lain di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang memberikan kekekalan dalam hidup kita. Dialah yang memberikan sejahtera. Jangan pernah berlama-lama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada dalam dunia ini, tidak ada tuh jago pemabuk, jago peminum, tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang jago. Sebuah kejahatan dalam dunia ini, semua akan diadili, akan dibawa ke dalam neraka. Tapi kalau engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, engkau mengangkat nama Tuhan, maka engkau diselamatkan. Dalam Yohanes 11:25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ayat 26, dia firman Tuhan berkata juga, dan setiap orang yang hidup dan setiap orang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan orang. Makanya bertobat. Dosa, walaupun dosa merah seperti gernisi akan menjadi seperti salju, walaupun merah seperti kain kesuma akan menjadi putih seperti bulu domba. Bahwa Tuhan tidak melihat seberapa banyak dosa kalian, Tuhan hanya melihat bagaimana hatimu hidup dalam pertobatan. Maka kemuliaan Tuhan akan datang dalam setiap insan kehidupan manusia. Jadi mari kita merendahkan dengan tangan terbuka kepada Tuhan. Kita berserah diri kepada Tuhan. Percaya. Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus Kristus telah mati di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dia bilang apa? Bahwa dia datang terpaku di kayu salib. Dia datang untuk memberikan hidup. Dia tidak memusingkan kehidupannya. Dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi saya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari kita semua. Siapa yang percaya Yesus Kristus, Nabi Isa Masih, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang kekal, Allah yang maha besar, Allah Akbar. Dia adalah kepunyaan kita semua. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Percayalah engkau kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Engkau akan mengalami mujizat. Karena Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan berkata juga, ya, Amos 8:16, mereka mengembara dari laut ke laut, mereka menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak ditemui yang namanya firman Tuhan. Berarti firman Tuhan ini sudah tertutup bagi mereka, karena mereka buta terhadap firman Tuhan. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka menutup pintu hati mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga tidak terjadi mujizat apa-apa. Malah mereka akan dikirimkan ke dalam neraka. Berbahaya kamu kita
kalau tidak bertobat, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Nabi Isa Masih yang memberikan kedamaian, berbahayalah engkau. Engkau memiliki roh antikristus. Engkau akan masuk ke neraka, tidak masuk dalam kerajaan surga. Bertobatlah, sebab hanya dia jalan satu-satunya, jalan keselamatan. Percayalah, percayalah, nama di atas segala nama yang memberikan kekekalan hidup. Hanya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam kitab Efesus 4 dibilang apa? Berlari-larilah kamu dalam panggilan surgawi untuk mencari kerajaan surga, masuk dalam hadirat Tuhan. Apa yang kita mau banggakan dalam dunia ini selain berlari kepada panggilan, masuk kepada kerajaan surga? Karena itu menjadi tujuan kita, surga yang kekal. Siapa yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada nama Tuhan Yesus, dia akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Maka Tuhan siapa kalian kita upaya saya binasa kita Tuhan tapi awalnya Bible kita masa saat bersatu, Bible kita mau pusu-pusan saling mengasihi, Bible kita sewaya maleos sama kubae, Bible kita mau tombol-tombolan saling berita satu sama lain. Kawan internasional timbal flower akan dilaksanakan di Tobat, akan mengguncangkan dunia. Berdoa supaya Tuhan proteksi kota Tobat ini. Kota Tobat bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Kota Tobat menjadi berkat di mata dunia. Kita berbangga menjadi tahu Tomohon, tahu Seminasa. Kita berbangga bahwa tanah daerah kita bisa gempar, bisa menggetarkan seluruh dunia. Turnamen internasional flower Tomohon, kita doakan, kita sepakat dalam doa biar banyak orang bertobat. Negara-negara akan datang di tim Tomohon, mereka akan bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Dan saat ini saya rindu mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, saya rindu Ibu dan Bapak Ustaz di sini yang boleh bersama-sama dengan kami. Kiranya Allah membaraki Ibu dan Bapak Ustaz di tempat ini. Berkat sukacita dan sejahtera turunlah atas Ibu dan Bapak Ustaz di tempat ini, Bapak Sony. Diberkatilah kesehatan mereka, kekuatan mereka dalam nama Tuhan. Diberkati, Allah membaraki mereka dengan kuasa ilahi. Dan berkati dagangan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Terpujilah Sang Khalik Pencipta alam langit semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa Masih, nama dari segala nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, membaraki, melepaskan berkat bagi mereka. Haleluya, amin. Terima kasih. Ibu Ferni, kita berdoa ya. Ibu Ferni, kami mendoakan engkau kiranya diberikan kekuatan, kesehatan bersama dengan suami. Kami berkati keluarga, diberkati, kami meletakkan tangan di atas di dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Sakit penyakit disingkirkan, lepaskan pengampunan, hidup mengasihi sama lain dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati usaha dagang mereka. Tuhan, kau berkati Bapak Ali Bapak. Beri kekuatan, kesehatan, Tuhan mengampuni segala kesalahan pelanggaran dosanya. Bantuan dia segala sakit penyakit disingkirkan dalam tubuh Bapak Ali. Diberkati dan tutup kepala sampai ujung kaki. Jika kabar di sana juga tertular bagi Bapak Ali. Dan semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Beri kekuatan ini. Berkati usahanya, berkati dapat berhasil. Berkatilah dia berkati dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti engkau. Maka Tuhan akan curahkan berkat bagimu. Terima kasih. Tuhan berkati engkau telah masuk Bapak Sony, Bapak dan keluarga. Diberkati Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mendoakan. Ya Tuhan, kami akan kita
segala sakit penyakit dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Segala doa akan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Berkati usaha dagang